Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Aprilia, NPM 21150611027 dari kelas PSTC. Di video ini saya akan mengulik kembali mengenai praktikum 3 sistem basis data yang membahas tentang query-query dasar di SQL menggunakan command prompt. Baik, langsung saja di sini kita bisa ketikkan show database. Dan di sini dapat dilihat database yang sudah dibuat di sini. Dan di sini saya akan coba ngebuat database perpustakaan. Di sini kita bisa ketikkan create database perpustakaan. Untuk membuat database perpustakaan sudah berhasil. Kemudian di sini kita bisa langsung gunakan database-nya dengan mengetikkan use nama database-nya. Kemudian di sini sudah terganti menjadi perpustakaan. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita bisa membuat tabel dengan menggunakan query create table. Dan untuk tabel yang pertama dibuat yaitu tabel buku. Selanjutnya di sini untuk atribut yang pertama bisa menggunakan ID buku dengan tipenya itu integer dan sebagai primary key. Selanjutnya atribut yang kedua adalah judul. Tipenya itu varchar. Panjangnya 255. Untuk atribut yang ketiga itu ada penulis, tipe varchar dengan panjangnya itu 255. Kemudian ada atribut tahun terbit dengan tipenya itu integer. Oke, untuk membuat tabel buku dengan atribut ini sudah berhasil. Kemudian kita bisa lihat menggunakan show table. Ini untuk tabel buku. Kemudian kita bisa menggunakan deskripsi, kemudian nama tabelnya untuk melihat lebih detail tentang atributnya. Untuk tabel buku sudah jadi. Kemudian untuk yang kedua di sini kita bisa buat tabel tentang anggota. Oke, di tabel anggota ini atributnya itu yang pertama ada ID anggota dengan tipenya itu integer dan sebagai primary key. Kemudian ada nama, dia menggunakan tipe varchar dengan panjangnya itu 255. Kemudian terdapat alamat menggunakan varchar dengan panjangnya itu 255 juga. Kemudian terdapat atribut telepon dengan tipenya itu varchar, panjangnya 20. Kemudian untuk tabel selanjutnya itu kita akan membuat tabel peminjaman. Create tabel peminjaman. Untuk di tabel peminjaman ini atribut yang pertama itu ada ID peminjaman dengan tipe integer dan sebagai primary key. Kemudian di sini kita masukkan ID buku. Nanti ID buku ini bisa digunakan sebagai relasi dari tabel peminjaman dengan tabel buku. Kemudian dengan tipe integer
Kemudian masukkan ID anggota juga dengan tipe integer. Kemudian masukkan atribut tanggal peminjaman dengan tipenya itu date. Kemudian atribut tanggal pengembalian dengan tipenya adalah date. Kemudian di sini kita ngebuat foreign key agar tabel peminjaman ini akan berelasi dengan tabel buku dan tabel anggota. Kalian bisa ketikkan yang pertama di sini foreign key, kemudian menggunakan ID buku. Kemudian dia references dengan tabel buku dengan atribut ID buku. Selanjutnya untuk membuat foreign key yang kedua, menggunakan ID anggota, kemudian dia reference references dengan tabel anggota menggunakan ID anggota. Untuk pembuatan tabel kredit peminjamannya di sini sudah karena tadi terdapat beberapa error, kemudian setelah dicoba untuk pembuatan kredit tabel peminjamannya di sini sudah berhasil. Kemudian di sini kita bisa cek dengan show table. Di sini terdapat tabel anggota, tabel buku, dan tabel peminjaman. Kemudian jika kita ingin melihat lebih detailnya, kita bisa menggunakan dash. Dan di sini kita ketikkan nama tabelnya. Ini pada tabel buku dia terdapat atribut-atributnya. Kemudian kita bisa lihat untuk tabel anggota. Dan selanjutnya untuk tabel peminjaman. Di sini untuk pembuatan tabelnya sudah berhasil. Kemudian di sini kita akan melakukan proses update, di mana proses update ini kita gunakan untuk mengisi tabel tersebut dengan nilai-nilai yang kita inginkan. Jadi kita bisa menggunakan insert into, terus kita pilih tabel buku, di mana pada tabel buku ini kita akan mengisi dengan ID buku, kemudian kita isi judul, kemudian diisi penulis dan tahun terbit. Kemudian kita ketik values. Selanjutnya untuk yang pertama kita ID bukunya itu 1. Kemudian di sini kita masukkan judul. Misalkan buku bicara itu ada seninya. Untuk nama penulisnya misalkan di sini Suhyang. Kemudian untuk tahun terbitnya misalkan tahun 2018. Kemudian untuk yang kedua misalkan buku
Dan untuk buku yang ketiga, misalkan bukunya Sherlock Holmes. Tahunnya 2000, misalkan tahun 2015. Untuk penginputan nilai ke dalam tabel buku di sini sudah berhasil. Dan di sini kita bisa menampilkan nilai yang ada dalam buku itu dengan menggunakan select asterisk from tabel buku. Di sini bisa lihat bahwa nilai itu udah masuk ke dalam tabel ini. Dan selanjutnya di sini saya akan menginputkan nilai ke tabel anggota. Bisa ngetikkan tabel anggota. Dan yang akan diinputkan itu yang ada ID anggota. Kemudian ada nama, ada alamat, dan ada telepon. Kemudian values. Nah, untuk yang pertama di sini ada ID anggotanya, kemudian kita masukkan nama misalkan Rona. Kemudian setelah itu kita masukkan alamatnya, misalkan Kampung Baru. Selanjutnya masukkan nomor. Kemudian untuk yang kedua, misalkan di sini namanya adalah Windy Manika. Windy. Dia masukkan alamatnya misalkan Bandar Lampung. Untuk misalkan yang ketiga, ini misalkan namanya adalah alamatnya Kedaton. Untuk di ID anggota ini saya akan coba masukkan 3 terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah berhasil, dan kemudian di sini saya akan melihat di tabelnya. Kita bisa menggunakan select asterisk from tabel anggota. Ini untuk nama, ID, sama alamatnya ini udah masuk semua. Selanjutnya di sini pada tabel peminjaman saya juga akan menginputkan nilai. Di sini menggunakan insert into tabel peminjaman. Dengan yang di situ ada ID peminjaman, kemudian ID buku, kemudian ID anggota. Selanjutnya ada tanggal peminjaman, dan yang terakhir ada tanggal pengembalian. Dan masukkan values. Di sini misalkan input ID peminjamannya adalah 1, kemudian untuk ID buku misalkan di sini buku ketiga yaitu buku Sherlock Holmes. Kemudian untuk ID anggota yang meminjam misalkan 1. Ini untuk tanggal peminjamannya
misalkan 2023 bulan 5 tanggal 20, dan tanggal pengembaliannya misalkan 2023 05 tanggal 27. Di sini kita menggunakan select untuk melihat nilainya di tabel tersebut. Select asterisk from tabel peminjaman. Oke, sini bisa dilihat di tabel peminjaman bahwa ID peminjamannya itu 1, ID buku 3, ID anggota 1 untuk tanggal peminjamannya 000. Ini bisa terjadi 000 karena di sini dia terdapat typo. Kemudian di tanggal pengembaliannya 2023 sudah sesuai. Untuk proses selanjutnya di sini akan mencoba update kolom dari tabel anggota agar dia itu bisa menjadi auto increment. Jadi untuk auto increment ini kita bisa menggunakan alter table. Ini bisa kita ketikkan alter table anggota, kemudian klik modify kolom, jadi ID anggota integer, kemudian auto increment. Oke, di sini dia terdapat error karena di ID anggota ini dia memiliki foreign key yang dia itu memiliki relasi dengan tabel peminjaman, maka tidak bisa langsung dirubah. Jadi untuk caranya biar bisa dirubah itu kita drop terlebih dahulu relasi atau foreign key-nya. Itu dengan cara kita menggunakan alter table, kemudian dari tabel peminjaman, kemudian drop foreign key peminjaman ini IBFK2, peminjaman IBFK2. Jadi di sini sudah berhasil menghapus foreign key-nya. Kemudian di sini kita bisa nge-modify lagi. Kita ketik ulang alter table ini. Modify kolom anggota increment. Nah, sini sudah berhasil karena dia foreign key-nya sudah dihapus terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa lihat disk anggotanya. Nah, di sini untuk ID anggotanya di sini dia sudah auto increment. Beda dengan sebelumnya kalau di extra ini nggak ada, tapi di sini dia udah berubah jadi auto increment. Kemudian jika kita ingin mengembalikan relasinya lagi, ini kita bisa menggunakan alter table lagi. Alter table dari tabel peminjaman, kemudian kita tambah add constraint peminjaman ini IBFK2. reference dia mereference dengan tabel anggota menggunakan ID anggota. Oke, di sini untuk mengembalikan relasinya lagi dengan menggunakan fungsi ini sudah berhasil. Kemudian di sini kita bisa masukkan anggotanya dengan auto increment-nya itu.
bisa menggunakan insert into anggota, karena kita auto incrementnya ID anggota ini, jadi ID anggota ini tidak dimasukkan, jadi langsung aja dengan menggunakan nama, kemudian alamat dan telepon, kemudian ketik values. Misalkan di sini kita masukkan nama Renata Adiste. Kemudian untuk alamat itu misalkan di Kampung Baru. Kemudian untuk nama teleponnya 08 sini. Oke, kemudian kita bisa menggunakan select lagi untuk melihat isi dari tabel itu. From anggota. Nah, di sini untuk nama Renata Adistinya masuk, dia di sini masuk dengan auto increment karena di sini kan kita tadi nyoba langsung nama, alamat, telepon. Jadi untuk nama Renata Adistinya ini dia sudah langsung masuk tanpa kita mengetikkan ID anggota. Jadi dia udah bisa langsung auto increment. Karena di sini ID anggota masih 4, saya akan coba masukkan sampai 10. Oke, untuk menginputkan nilai yang sudah berhasil, kemudian kita bisa menggunakan lagi select from anggota. Ini dapat dilihat di tabel ini dari ID anggota 5 sampai 10 ini dia sudah auto increment, sehingga dia tidak perlu lagi mengetikkan secara manual ID anggotanya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.